Kedokteran Haji Mata Tuang SHMA. Harun Rahman. Masjid Tua Al Hilal Katangka. Masjid ini dibangun pada tahun 1603. Masjid ini dibangun oleh Raja Goa yang ke-14 yang bernama Imam Ngatrangi Deman Rabiah Sultan Alauddin, ya, yang diabadikan namanya pada IAIN Alauddin Makassar atau Universitas Islam Negeri Makassar itu. Awal sejarah dibangunnya gimana? Apa maksudnya ada asal usulnya kenapa dibangun daerah itu? Kenapa namanya? Ya, masjid ini dibangun ketika rombongan tamu dari Arab mau berkunjung ke Raja Goa. Ya, inilah Sultan Alauddin untuk menawarkan Islam secara kafah, secara keseluruhan. Ya, saat itu terjadi pada hari Jumat. Ya, menjelang Jumat itu tamu ini minta permisi kepada Baginda Raja. Tetapi sebelumnya memang menawarkan Islam secara kafah, tetapi Raja masih berpikir-pikir dulu karena pengikutnya adalah masih menganut kepercayaan animisme itu. Ya. Menjelang Jumat itu dia minta izin sama Baginda Raja menuju ke tempat ini karena tempat istana kerajaan inilah yang ditempati oleh makam Sultan Hasanuddin di atas. Dan di atas lah istana, namanya Istana Balapangkana. Ya. Ya, artinya istana itu berhubungan dua. Itu. Iya. Ya. Rombongan tamu itu meminta agar lokasi yang ditumbuhi oleh pohon-pohon yang rimbun itu namanya pohon katangka. Iya, pohon katangka. Jadi masjid ini berasal dari nama pohon. Ya, kampung juga di sini bernama Katangka. Ya, dan di sekitar masjid ini kurang lebih 3 km dikelilingi oleh benteng. Jadi masjid ini berada, ya, benteng yang dibangun kerajaan Goa, yang dibangun oleh Raja Goa yang ke-9, yakni Dematandre Karain Tumapa Resi Kaluna. Itu juga yang membangun benteng Panakukang, benteng Barombong, benteng Anak Goa, dan benteng Sumba Opu di situ. Benar. Banyak benteng-benteng yang dia bangun sebagai benteng pertahanan untuk menangkal penjajah itu. Iya, iya. Makanya itu tamu ini meminta agar kiranya lokasi yang banyak ditumbuhi oleh pohon katangka itu mohon kepada raja untuk diwakafkan menjadi bangunan tempat peribadatan, bangunan masjid. Jadi itulah tingginya toleransinya Raja Goa karena belum menganut Islam. Ya, dia sudah siap untuk membangunkan masjid Islam karena dia Islamisasi di Goa itu tahun 1605. 1605 itu. Dia mengucapkan kalimat syahadat pada malam Jumat itu pada tahun 1605 bersamaan dengan dua kerajaan kembar itu, Raja Goa, Kerajaan Goa dan Kerajaan Taluk itu. Ya, karena Sultan Alauddin pada waktu itu masih sangat muda sekali, maka yang menjadi mangkubumi itu adalah pamannya sendiri yang bernama Imalingkaan Demanyondri sebagai raja di Taluk itu. Ya, setelah dia mengucapkan dua kalimat syahadat, maka diberilah julukan Sultan Abdullah Awwalul Islam, Raja Taluk.
Sedangkan jadi sejarah iya. dibangunnya masjid ini. Iya. Sedangkan Raja Goa diberi gelar Sultan Alauddin. Nah, itu. Jadi itulah asal muasalnya pemberian gelar Sultan itu. Artinya kerajaan Islam yang ada di Goa dan Tallo Dan itu. masjid itu udah dibangun atau belum Bapak ketika Masjid dibangun sebelumnya itu di tahun 1603. Iya, masjid ini dibangun tahun 1603. Rajanya mengucapkan 2 kalimat syahadat tahun 1605 dan menyatakan pada waktu itu seluruh wilayah kerajaan Goa dan Tallo itu dinyatakan beragama Islam termasuk rakyatnya. Maka dikatakan tahun 1600 Bapak berarti. iya 1603 dibangunnya. Ya, 1605 adalah Resmi. Islamisasi. Dua tahun setelahnya ini, Iya. maka Iya. Islam ini resmi menjadi agama kerajaan. Agama kerajaan. Jadi otomatis seluruh rakyat gua ini, rakyat gua Tallo ini Iya, memeluk masuk agama Islam. Kalau untuk bentuknya nih Bapak, memang dari dulunya seperti ini atau ada perubahan? Ya. Jadi kalau kita melihat arsitektur masjid ini, awal didirikannya ini masih memakai bahan dari kayu semua, ya. Dan didominasi bahannya ini oleh kayu katangka. Ya. Nah, pada tahun 1816 barulah masjid ini dipugar atau direnovasi dengan bentuk yang sekarang kita saksikan ini. Ya. Jadi masjid ini sejak didirikan itu sudah pernah mengalami renovasi sebanyak 6 kali. Tapi bentuk dan keasliannya tetap dipertahankan. Tidak ada yang berubah Ya, dari awal pagar. ya luasnya itu tetap Teras ya, ini ya. juga nggak berubah. Ya. Nah, kalau untuk Apalagi kalau masjid ini kan sekarang sudah masuk dalam kawasan suaka sejarah, jadi sudah dilindungi oleh undang-undang ya. Jadi kalau kita melihat bentuk atau arsitektur masjid ini dipengaruhi oleh beberapa budaya ya. Jadi kalau kita tadi ke dalam itu bentuk mimbarnya ini ada pengaruh budaya Cina. Ya, ya. Terus bentuk dinding tiang masjid dipengaruhi oleh budaya Eropa atau Portugis ya. Ya, jelas ada juga pengaruh budaya Timur Tengah dengan adanya ukiran-ukiran ada dari huruf Arab. Tapi kalau bentuk masjid secara keseluruhan ini perpaduan antara budaya Jawa dan budaya lokal. Kalau badan masjid ini bisa menampung jemaah sebanyak 240. Kalau yang ruangan utama itu. Kalau ruang utama ya 20 orang ya. Terus kalau yang pelataran ini biasanya digunakan. Jadi kalau secara keseluruhan ini pelatarannya dengan serambi-serambinya ini bisa memuat sampai 1.000 orang. 1000 orang. Iya. Mantap. Ya. Terus sama satu lagi nih Bapak, tadi saya lihat di mimbar itu kan ada bendera tuh. Itu Iya. memang dari dulu ada sejarah. Jadi sejak Islam ini resmi menjadi agama kerajaan, maka dipasanglah bendera tauhid atau bendera Islam. Iya. Ya. Di samping kiri kanan mimbar. Jadi itu bendera memang dari dulu ketika ini awal Iya, dibangun, sudah ada bendera seperti itu ya. dan terus dipertahankan. Ya. Jadi masjid ini juga dahulunya selain digunakan sebagai tempat ibadah, juga digunakan sebagai benteng pertahanan terakhir. Ya, jadi itulah sehingga dinding masjid ini dibuat tebal. Ketebalan dindingnya ini 120 cm. Oh, jadi nggak Iya. seperti biasa Iya. apa tembok-tembok. Ya, ini biasa. tebal ya. Jadi di atas jendelanya ini bisa anak-anak melaksanakan salat sebanyak 3 orang di atas jendela. Ya, saking lebarnya. Ya, Saking lebar, ya, bisa. ya. Kita belum- Masjid ini juga dahulunya diperlengkapi dengan persenjataan meriam. ada. Ya, jadi ada meriamnya. Kalau kita sebentar jalan-jalan ke makam Sultan Hasanuddin, di sana ada meriam. Namanya meriam Subhana. Ya. Meriam Subhana. Subhana. Oh, Subhana berapa Iya. banyak Bapak? Satu saja. Ada satu. Ya. Masih ada, masih terlihat sekarang. Masih ada di atas makam Sultan Hasanuddin. Jadi di kompleks makam Sultan Hasanuddin itu juga terdapat makam Sultan Alauddin yang merupakan raja Goa yang pertama kali memeluk Islam. Nah, kalau terkait makam yang banyaknya ini, dia umum atau keluarga dari apa? Kesultanan. Ini Jadi kan udah banyak kuburan atau makam yang ada di sekitar masjid ini adalah kuburan raja-raja Goa,
punggawa-punggawa kerajaan, guru-guru agama beserta anak keturunan raja-raja Goa. Jadi bukan pemakaman umum ya, bukan kuburan umum. Ya. Jadi menurut sejarah setelah Islam ini disebarkan ke kerajaan-kerajaan tetangga, menurut sejarah beduk ini asalnya dari kerajaan Bone. Jadi dari kerajaan Bone itu satu pohon dibuat 3 beduk. Satu dibawa ke kerajaan Luwu, satu disimpan di Bone, dan satu lagi dibawa ke sini ke kerajaan Goa. Jadi dari kerajaan Bone itu ke sini dibawa melalui estafet, dioper dari orang ke orang ya. Jadi bisa dibayangkan itu perjalanan lewat kendaraan saja ini bisa menempuh waktu selama 5 jam. Kuda ya. Ya. Iya. Ini melalui estafet. Ya, dari dioper dari orang ke orang Kalau berhadap-hadapan. untuk ukurannya memang seperti ini atau Ya memang seperti itu ya, ya. Jadi termasuk benda cagar budaya juga itu. masih digunakan ya Rob? Sekarang setiap Ramadan digunakan. Setiap memasuki buka puasa itu biasanya. Ya. Masjid ini mengandung makna simbolis, sebagaimana di Masjid Istiqlal di situ bahwa ketinggiannya sampai 17. ini ada juga di sini. Di sini ini mengandung makna simbolis. Apa saja, Bapak? Pintunya ada 5, itu mengandung makna simbolis itu. Rukun Islam yang kelima itu. Sedangkan jendelanya ada 6, mengandung makna simbolis itu rukun iman yang ke-6. Ini jendelanya maksudnya Iya, ini nih Bapak. jendela yang ada di dalam. Ya, itu jadi ke-6. pintunya ada 5 melambangkan rukun Islam. Jendelanya ada 6 melambangkan rukun iman. Itu dari Iya. dulu sampai Iya. sekarang. Iya, dulu sampai sekarang tetap dipertahankan. Yang jendela yang nanti di dalam itu ya. Iya, Apa, ada yang 6. Iya. Terus tiangnya di dalam ini, tiang penyangga utama ini ada 4, itu melambangkan 4 sahabat Rasulullah yang terkenal atau Khulafaur Rasyidin. Ya. Atapnya bersusun 2 melambangkan 2 kalimat syahadat. Atap ininya nih apa? Iya. Jadi kalau diamati mau persis sama dengan Masjid Demak. Kalau iya. Apa tidak ada? Jadi menurut sejarah waktu pemerintahan pindah ke Benteng Sumbawa itu, di sana kan juga ada masjid yang dipakai oleh pedagang-pedagang muslim. Jadi menurut sejarah masjid itu atau surau itu didirikan oleh Nahkoda Bonang. Ya, jadi Nahkoda Bonang ini diperkirakan adalah Sunan Bonang. Karena ketika kejatuhan Goa, ya kekalahan Hasanuddin dengan POC itu, dengan adanya perjanjian Bungaya itu, bahwa seluruh benteng-benteng itu harus dihancurkan dan Goa harus membayar upeti kepada negeri Belanda itu. Maka raja-raja yang tidak setuju itulah yang lari ke Jawa, sampai di Jawa Tengah ada dikatakan di sana makam para prajurit Daeng-Daeng, ya pasukan Daeng, ya. Yang keluar atau kabur lah Iya, iya. Iya. Yang tidak mau mengikuti peraturan yang dibuat oleh Belanda, maka mereka bergabung ke Jawa, termasuk Iya. Karanggaleseng itu yang makamnya ada di Jawa, di Malang ya. Ya, jadi Karanggaleseng ini juga sempat bergabung dengan pasukan Syekh Yusuf yang di Banten. Ya. Kejadian kalau menghadapi musim hujan, jadi di sekitar masjid ini tergenang air. Jadi kami berharap mudah-mudahan pemerintah bisa mengambil tindakan untuk mengurangi genangan air yang ada di sekitar masjid. Kondisi masjid sekarang ini, pemandangannya kalau hujan seperti di danau, ya, karena perumahan-perumahan di sekitarnya waktu membangun pada meninggikan, dan kita karena termasuk situs sejarah dan budaya ini ya tidak bisa berubah, maka yang kita perbaiki naikkan sedikit hanya inilah Barugah ini, ya daerah yang sekitar ini yang kita duduki. Dan di samping juga karena tergenang masuk ke air. Jadi kalau hujan itu di sekitar masjid ini digenangi air, termasuk makam-makam atau kuburan-kuburan bersejarah ini
itu kalau musim hujan tergenang oleh Iya. air. Jadi foto-foto yang ada di dalam itu pernah mengikuti festival Istiqlal tahun 95. Oh, pernah ada di Ya, Iya. jadi ada fotonya di dalam itu, pernah dibawa fotonya ke Istiqlal Iya, waktu ada ya, itu festival. ada festival Iya, Fir'aun festival. itu ya. Iya. Iya. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al-maut wa najatan min nar wal afwa indal hisab. Atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Sekali lagi Bapak, saya ucapkan terima kasih Pak ya. Iya, sama-sama.